Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Apa kabar pemirsa? Halo. Senang sekali kami berdua bisa hadir kembali ke hadapan Anda dan doa kami Anda dalam keadaan sehat semuanya, begitu juga kami. Amin. Apa kabar Coki? Kabar baik, Mesty sehat juga? Sehat, Alhamdulillah, Alhamdulillah. ya. Puji dan Tuhan. tentunya kita sudah melakukan swab antigen dengan hasil negatif COVID-19. Yes. Dan selain itu kami semua juga mengikuti prokes, tetap memakai masker para rekan-rekan kru yang ada di sini. Benar. Dan hanya aku, Coki, dan juga dua narasumber yang sudah hadir di sini yang memakai face shield. Nah. Dan yang pasti ya, kita tetap menjaga jarak juga. Tetap, jarak aman ya, Mes ya? Iya. Dan satu hal lagi, kebanggaan kami bukannya nyombong nih pemirsa, tapi kami sudah divaksinasi sejak lama. Jadi 2 tahapnya sudah lewat. Gimana Betul. dengan Anda? Nah, hari ini Go Healthy kembali untuk menyampaikan informasi soal kehidupan yang ada hubungannya dengan kesehatan. Karena tanpa kesehatan kita tidak bisa berbuat banyak, pemirsa. Salah satunya adalah penyakit gagal ginjal. Gagal ginjal bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Tentu saja salah satunya juga karena hipertensi yang tidak terkontrol. Kalau Anda sudah punya hipertensi, tolong hati-hati, jangan sampai nanti ujung-ujungnya jadi gagal ginjal. Karena hal itu dialami oleh narasumber kami, Bapak Helmi. Beliau sudah mengetahui ada hipertensi sejak usia 27 tahun. Dan hari ini di usia beliau yang ke-46, beliau mengalami gagal ginjal. Jadi harus melakukan cuci darah sebanyak 2 kali dalam seminggu. Lalu apa saja yang dapat terjadi akibat dari gagal ginjal ini? Apa dampaknya? Kita akan obrolin langsung juga dengan salah satu narasumber kami, Mas Boyke Dian Nugraha. Mas Boy. Apa kabar? Baik dong, Sehat ya? Dan satu lagi narasumber kita ada Bapak Helmi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat Pak? Sehat. Sehat ya, harus sehat Pak dan semangat pastinya ya. Pak Helmi, kami ingin tahu awal mulanya, ceritanya Bapak sampai kena gagal ginjal itu bagaimana Pak? Awalnya itu pertengahan November itu tiba-tiba kaki saya yang kanan itu bengkak. Bengkaknya itu cuma area mata kaki ke bawah sampai jari-jari. Berjalan kira-kira seminggu, kok nggak hilang-hilang bengkaknya itu. Saya jalani lagi masih 2 minggu, nggak hilang-hilang. Terus saya periksa ke dokter, ke rumah sakit. Pas mata kaki itu dipegang sakit, disentuh aja sakit. Iya. Kayak tangan ini disentuh gini rasanya perih. Seperti habis jatuh, seperti luka kena air gitu, perih. Iya. Nah, sama dokter mau dikasih obat, tapi kata dokter harus cek ginjal lebih dahulu. Oh. Karena takut obat ini merusak ginjal gitu. Nah, untuk jaga-jaga saya terpaksa harus ngecek ginjal itu. Jadi pas cek darah itu, urium kreatininnya itu udah 13. Tapi buang air kecil saya masih bagus, masih banyak. Iya. Fisik masih kuat. Masih bisa jalan sana jalan sini, nggak terasa sakit sayanya. Nah, waktu itu cek lab, itu fungsi ginjal saya tuh tinggal 5%. Waduh. Tinggal 5%. Makanya dikasih obat buat bertahan. Seminggu minum obat itu, saya cek lagi tuh, cek lab. Urium kreatininnya naik jadi 16. Dari Bukannya 13 turun, malah naik ke 16. Naik ke 16. Kira-kira jalan seminggu lagi, jam 1 malam, saya tiba-tiba sesak napas. Saya telepon teman minta anterin ke rumah sakit. Saya jam 1 malam ke rumah sakit, besok sorenya baru cuci darah. Oh, Langsung oke. cuci darah Pak ya? Langsung cuci darah. Langsung cuci darah ya. Mas Boy, saya belum dapat sih apa yang terjadi sebenarnya dari Pak Helmi. Tiba-tiba saja di usia 46 tahun, divonis gagal ginjal, tinggal 5% fungsi ginjalnya Mas Boy. Apa yang Mas Boy terima dari cerita Pak Helmi? Bang Coki dan juga pemirsa, apa sih yang kita takutkan daripada gagal ginjal? Yuk kita lihat grafiknya. Pertama adalah retensi cairan. Ya, kita tahu sendiri ginjal itu menyaring ya racun-racun ya di dalam tubuh kita, tapi karena tidak bisa disaring dia akan mengakibatkan retensi ya. Kemudian penyakit kardiovaskuler otomatis beban jantung juga akan bertambah ya. Cairan akan beberapa menjadi bengkak ya jantung itu. Kemudian juga anemia. Salah satu fungsi ginjal adalah memproduksi hormon yang namanya eritropoietin ya. Itu hormon untuk fungsi menghasilkan sel-sel darah merah ya. Papa sempat HB-nya berapa? Mungkin 7. boleh. 7. Awal. Itu udah anemia berat.
ya. 7 itu sudah normalnya laki-laki itu sekitar 12, 14 ya. Kemudian kita lihat lagi gangguan tulang ya. Metabolisme kalsium itu akan terganggu. Ya, kalsium, kalium itu akan terganggu. Akibatnya apa? Keropos tulang. Kemudian gangguan elektrolit. Nah, ini juga ya, gangguan elektrolit, keseimbangan asam basa, ya, natrium, kalium semua terganggu. Sistem asam basa kita di dalam tubuh kita juga akan terganggu. Kemudian hipertensi salah satu komplikasinya hipertensi. Hipertensi juga bisa mengakibatkan gagal ginjal juga bisa mengakibatkan hipertensi. Betul. Kita lihat ya bahwa gejala yang mencolok pada Pak Helmy ini adalah 3, retensi cairan, gangguan elektrolit dan hipertensi. Makanan juga dibatasi, misalnya pisang dan sebagainya. Ya, saya pernah ya, ini saya cerita dulu ya. Sebulan lalu ya, saya makan anggur. Ya kurang lebih berapa butir ya? 6 apa 7 butir ya. Makan anggur hari Minggu, hari Senin saya sesak napas. Hari Selasa saya cuci darah. Habis cuci darah itu hilang, udah normal kembali kan. Sebenarnya apa hubungannya antara apa yang ada dalam anggur tersebut dengan metabolisme tubuhnya, Iya, Mas Boy? karena kan anggur, pisang termasuk ya makanan-makanan yang harus ya atau dipantang karena kan mungkin kaliumnya tinggi. Betul. Ya. Betul. Jadi itu betul-betul akan mengganggu keseimbangan elektrolit. Jadi ini yang harus kita perhatikan ya. Dari awal jangan sampai kita terkena gagal ginjal. Jaga ginjal sebelum gagal ya. Ini yang harus kita perhatikan. Caranya seperti apa? Kita harus cek nih dengan medical check up agar kita tahu nih kondisi tubuh kita dan juga kesehatan kita sendiri. Hari ini kita akan memberikan voucher sebesar diskonnya 50% untuk Anda. Ini kerjasama dari Go Healthy dan juga Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Nanti kode vouchernya akan kita berikan di akhir acara nanti ya. Pemirsa, Mas Boy akan kembali nanti untuk Anda yang hari ini sedang menyaksikan Go Healthy dan bertepatan diingatkan untuk menjaga ginjal Anda. Bagaimana supaya ginjal Anda tidak menjadi gagal dengan solusi tepat. Apa itu tepat? Sesaat lagi tetap di Go Healthy. Didukung oleh Kembali lagi di Go Healthy dan kita masih membahas mengenai gagal ginjal. Dan hari ini kita sudah berbincang-bincang dengan Bapak Helmy sebagai narasumber kita. Seperti yang kita tahu, Bapak Helmy ini mengetahui bahwa beliau gagal ginjal itu tahun 2020 awal, ya kan? Dengan langsung dia divonis fungsi ginjalnya hanya tinggal 5%. Jadi kebayangkan ya, ini kerusakannya 95% tapi beliau tidak merasakan ada suatu gejala yang sangat signifikan di dalam tubuhnya. Tiba-tiba sudah rusak 95%, Coki. Benar. Pak Helmy, sekarang Bapak dihadapi dengan fakta bahwa seminggu 2 kali harus cuci darah. Betul. Kemudian ada obat yang harus diminum. Bapak termasuk orang yang taat nggak sama apa yang dianjurkan dokter? Cuci darah itu kan merupakan solusi buat saya. Makanya saya selalu sampaikan buat teman-teman saya, saudara-saudara saya atau rekan-rekan saya, apabila punya penyakit seperti saya, ikutilah saran dokter. Ya. Karena menurut saya itu cuci darah itu bukan kiamat. Ketika kita bisa cuci darah, kita bisa aktivitas kembali seperti biasa. Kita bisa kerja, bisa ngapain aja. Tapi kan banyak orang di luar sana yang menolak ketika harus cuci darah, dipikirnya tuh serem. Iya. Dipikirnya tuh ya suatu hal yang menderita gitu. Kalau Bapak sendiri mengalaminya bagaimana, Pak? Dulu awal-awalnya juga saya takut. Karena ngebayangin cuci darah itu seperti apa gitu kan ya. Saya takut kan. Tapi karena udah banyak masukan gitu kan, termasuk istri saya, bilang nggak usah takut cuci darah, orang cuma disuntik aja. Ya kan. Akhirnya saya jalan itu cuci darah. Nah, kita ke Mas Boy sekarang. Mas Boy, ini pasti banyak sekali pemirsa di luar sana juga yang ingin tahu nih. Jadi gimana dong caranya kita nih agar kita terhindar dari gagal ginjal? Apa yang dilakukan Pak Helmy setelah kena gagal ginjal mengikuti instruksi dokter? Bagus. Tapi kita harus mundur. Jangan sampai kita kena gagal ginjal. Oleh karena itu kita waspada dengan melakukan perilaku-perilaku yang tepat. Tepat apa saja? Terapkan pola hidup sehat. Artinya pola makan, pola tidur, pola olahraga, memanage stres. Gimana nih Pak Helmy? Dulu itu saya suka makanan-makanan praktis ya. Makanan kayak gorengan, makanan-makanan itu santan. kan. Santan itu saya suka sekali.
Oke. Berarti hindarkan gorengan, santan, kalau perlu gula ya dibatasi. Iya. Ya. Kedua, enyahkan alkohol dan asap rokok. Ngerokok? Iya Mas Boy, Iya. saya dulu perokok berat. Alkohol, rokok berat kan? Iya. Alkohol? Alkohol cuma nyoba aja. Ya, tapi nyoba tetap ya. Kemudian memeriksakan kesehatan secara rutin? Enggak juga. Enggak juga. Enggak. Waktu itu menikah periksa. Iya, setelah saya nikah, saya periksa medical check up. Itu Tahun masih berapa bagus itu? semua. 2008. Kemudian periksa lagi tahun berapa? Udah nggak pernah periksa lagi, periksa Oh, lagi kan? kemarin waktu sakit. Jadi kemudian asupan minum cukup? Cukup, minum cukup. Air putih atau ada yang lain-lainnya seperti Air putih yang cukup. minuman-minuman yang instan? Oh enggak, saya minum kebanyakan air putih. Terus minuman lainnya tuh es teh manis. Ya, oke. Tapi ini yang menjadi permasalahan itu adalah bahwa semua ini kan kita jalankan karena kita tidak merasa apa-apa. Pas divonis 95% sudah rusak cuci darah. Ya. Nah, ini yang harus kita cegah. Salah satunya tadi di T yang terakhir, kita punya teknologi. Tepat, T yang terakhir adalah teknologi Iya, laser. betul loh, teknologi laser. Jadi sebenarnya yang dicegah itu apa dengan teknologi laser? Adalah darah yang kental dan pembuluh darahnya disehatkan. Sehingga semua komplikasi-komplikasi sampai gagal ginjal tidak akan terjadi. Karena apa? Satu, si teknologi laser itu dia bisa mengubah ya si gula ataupun kolesterol yang ada di dalam darah yang membuat darah kita kental menjadi energi. Energi kita bertambah, kadar gula dan kolesterolnya turun. Kemudian hipertensi dia bekerja pada pembuluh darah. Pembuluh darah yang kaku itu dengan adanya diaktifkannya nitric oxide yang sudah ada di pembuluh darah kita itu menjadi pembuluh darahnya melebar. Kemudian aliran darahnya juga menjadi lancar. Dengan dua cara itu saja tekan darahnya turun, gula darahnya turun, otomatis aliran darah kita lancar, otomatis juga ginjal kita sehat, aliran darah ke otak yang sebagai penyebab stroke juga tercegah, aliran darah ke jantung juga bagus, aliran darah ke organ keperkasaan juga bagus. Jadi otomatis itu yang T yang terakhir ini bisa membantu kita untuk hidupnya lebih berkualitas. Mas Boy, pemirsa, kembali kami ingin ingatkan pada momen ini bahwa ketika Anda harus memeriksakan kesehatan Anda secara rutin ke laboratorium, maka jangan hindari lagi kesempatannya. Kami akan mempermudah langkah Anda kali ini dengan memberikan diskon 50%. Ada voucher yang akan kami bagikan nanti di akhir acara. Hasil kerjasama dari program Go Healthy dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Nantikan. Dan tentunya kami juga akan memberitahukan kepada Anda apa itu teknologi laser ya. Karena ini adalah satu hal yang harus kita tahu, sebuah teknologi yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan kita. Coki dan juga Mas Panji akan menjelaskannya untuk Anda. Solusi tepat itu kelihatannya cukup praktis untuk dipraktikkan setiap hari. Apalagi yang terakhir Mas Panji ya, teknologi laser. Kenalin dong. Nah, jadi sekarang untuk kita bisa merasakan manfaat dari teknologi laser bisa dengan cara yang lebih praktis, lebih mudah, lebih portable. Cukup digunakan pada pergelangan tangan kiri jika Anda menggunakan dokter laser. Jadi segampang itu Mas ya, ditaruh di pergelangan tangan kiri dan ini seperti semacam terapi. Yes, betul sekali. Jadi ketika kita menggunakan dokter laser, dia akan menggunakan teknologi low level laser. Dan teknologi laser ini akan menstimulasi darah kita. Nah, darah ini kan mengalir ke seluruh tubuh. Jadi ketika kita gunakan pada pergelangan tangan kiri, nantinya nih 10 titik mata lasernya ini akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Jadi aliran darah yang lewat, dia bisa menyerap energi laser, kemudian dibawa ke jantung untuk didistribusikan ke seluruh tubuh dan memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Oh, kenapa di pergelangan tangan kiri itu karena paling dekat dengan jantung ya Mas Yes, Panji? betul, salah satunya. Dan apalagi ketika kita menggunakan dokter laser yang tipe Perfect Tempest, ini juga hadir dengan 3 warna laser, Coki. Yeah. Jadi ada warna merah, panjang gelombangnya ini 650 nanometer, warna biru, panjang gelombangnya 477 nanometer, dan warna kuning, panjang gelombang ini 590 nanometer. Jadi kombinasi dari ketiga warna ini akan melengkapi kesehatan tubuh kita. Oke, ada banyak bagian dari tubuh kita yang distimulasi
oleh teknologi laser, kan itu bahasanya. Yes, betul sekali. Sebenarnya sel tubuh kita memilikinya, tapi kadang tidak aktif atau tertidur. Betul sekali. Jadi salah satu manfaat dari teknologi laser ini, salah satunya nih bagi Anda penderita hipertensi, teknologi laser ini akan membantu menstimulasi nitric oxide dalam tubuh kita. Jadi nitric oxide akan menjadi lebih banyak, dan kita tahu tadi ada banyak sekali manfaat dari nitric oxide. Salah satunya adalah dengan membantu melenturkan dan melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah jadi lebih lancar. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Panji tadi membuat kita semakin yakin bahwa kualitas kesehatan kita ditentukan dari kualitas darah kita. Betul sekali. Dan berbicara masalah kualitas darah nih, salah satu manfaatnya dari teknologi laser juga adalah dengan membantu menghambat agregasi trombosit dan juga membantu mengaktifkan fibrinolisis. Jadi kualitas darah kita bisa lebih baik dan kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Sudah yakin kan? Ya pemirsa, rasanya nggak usah ragu lagi. Kalau memang perlu, harus segera pesan. Betul sekali. Jadi bagi Anda yang ingin merasakan manfaat dokter laser bagi kehidupan Anda, langsung ambil handphonenya, bisa difoto nomor teleponnya, atau yang paling bagus, hubungi kami sekarang juga. Dan kunjungi website resmi kami, supaya Anda dan keluarga bisa merasakan manfaat dokter laser untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Didukung oleh Pemirsa Go Healthy, Pak Helmi umur 46 tahun saat ini sudah melakukan cuci darah dan sedang melakukannya terus selama 1 minggu sebanyak 2 kali. Tetapi Pak Helmi punya pola pikir yang berbeda dari kebanyakan orang yang takut cuci darah. Menurut beliau, cuci darah ini adalah solusi. Bagaimana memperpanjang hidup beliau dan tetap dapat menjalani kehidupan yang normal. Sungguh satu pemikiran yang bijaksana ya, Mesti. Betul sekali. Meskipun di luar sana banyak sekali orang yang takut ya untuk melaksanakan cuci darah. Nah, tapi pasti Pak Helmi juga punya pengalaman ya, karena di dalam kalau cuci darah banyak Iya, orangnya. Apa sih Pak, Bapak mendengar cerita apa dari mereka yang terkena gagal ginjal? Itu rata-rata tuh mereka gagal ginjalnya terkena dari mana gitu loh. Kalau Bapak kan kemarin karena hipertensi ya? Iya betul. Kalau kita ngobrol-ngobrol di sana ya dengan rekan-rekan sesama yang cuci darah, kebanyakan tuh mereka gagal ginjal itu awalnya dari hipertensi dan diabetes. Mas Boy, lagi-lagi tadi saya dengar 2 kata. Diabetes, hipertensi. Kayaknya 2 ini primadona gitu di Indonesia kalau sudah menyangkut ke cuci darah ujung-ujungnya. Iya, intinya apa? Darah kental. Intinya apa? Pembuluh darahnya tidak sehat. Ya. Jadi artinya kita mesti bagaimana? Mesti tetap membuat darah itu tidak kental, membuat pembuluh darah itu tetap sehat. Ya kita harapkan apa? Ya kita cegahlah, jangan sampai si darah itu, kekentalan darah itu menyumbat di berbagai macam organ-organ vital kita. Ya. Ya, jalani pola hidup sehat, ya. Kemudian juga kalau perlu sudah ada penyakit berikan obat-obatan, dan satu lagi bantu dong dengan teknologi yang memang sudah terbukti. Teknologi low level laser khusus untuk darah dan pembuluh darah. Sinergi itu semua membuat kualitas hidup kita lebih baik. Nah, pelajarannya untuk kita adalah perbaiki kualitas pembuluh darah kita ya dengan menggunakan teknologi laser. Selain tadi ada pola hidup juga harus diperbaiki, pola makan juga harus lebih sehat. Nah, tapi kalau soal teknologi laser nih, ini ada masyarakat kita yang ingin berbagi cerita sama kita karena sudah menggunakan teknologi laser dan kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Nah, Pak Helmi, kita lihat sama-sama tayangannya ya. Tekanan darah saya dulu bisa sampai 170-an. Badan rasa nggak enak, sulit tidur, dan mau marah. Saya pakai teknologi laser itu saya merasa tertolong sekali. Tekanan darah saya jadi normal, jadi hidup saya juga lebih bahagia, tenang. Dan saya sampai sekarang umur segini juga masih bisa apa-apa sendiri. Ketika teknologi laser menjadi salah satu solusi untuk menjaga gaya hidup sehat, untuk membuat kualitas kesehatannya menjadi semakin meningkat, saya rasa ini juga mengubah pola pikirnya Pak Helmi sambil beliau menjalankan apa yang dokter sarankan ya Pak ya. Pak, apa doa dan harapan Bapak dalam menjalani kehidupan ke depan? Yang penting untuk saya pribadi, keluarga saya, dan teman-teman saya yang mengalami seperti saya,
untuk yang masih cuci darah tetap semangat aja. Karena kehidupan berjalan terus, Bener. kita masih punya keluarga, udah itu aja. Wah, terima kasih Pak. Tetap semangat Pak Helmi ya. semangat. Sebelum pamit kita ke Mas Boyke dulu. Mas Boy, ada yang pesan yang ingin disampaikan mungkin kepada pemirsa untuk rangkuman hari ini? Pemirsa, setiap kali saya diundang untuk menjadi narasumber dan mengundang seorang tamu, saya ingin belajar untuk diri saya sebenarnya. Betapa berharganya kesehatan itu. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kita harus sadar bahwa mumpung kita masih sehat, kita minum banyak. Kita memanfaatkan buah-buahan yang enak-enak. Tetapi kita harus ingat bahwa kunci utamanya adalah jaga kesehatan kita, terutama kesehatan darah dan pembuluh darah sampai usia kita tua. Dan kalau memang ada teknologi yang bisa membantu, mengapa tidak? Beruntung sekali bagi Anda yang menyaksikan program Go Healthy pada hari ini. Bukan hanya mendengarkan penjelasan dari Mas Boy atau cerita dari narasumber kami Pak Helmi yang bisa menguatkan Anda. Tapi ini kesempatan Anda juga untuk mendapatkan voucher diskon 50% untuk melakukan cek kesehatan Anda ke laboratorium atau ke rumah sakit. Inilah dia hasil kerjasama program Go Healthy dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Munculkan kode vouchernya sekarang dan silakan direservasi secepatnya. Ya, betul sekali. Nanti kalau sudah dapat hasilnya nih, udah medical check up ya, jangan disimpan di laci aja. Tapi nanti langsung dikonsultasikan ke dokter ya dengan apa yang Anda dapatkan hasilnya agar Anda bisa menemukan solusinya. Tapi kalau untuk solusinya, untuk meningkatkan kualitas ya pembuluh darah Anda agar lebih baik, teknologi laser ya. Penjelasannya langsung saja Coki dan juga Mas Panji, silakan. Mas Panji, dari semua cerita yang sudah kami tangkap tadi, ternyata di ruang cuci darah itu penyebab gagal ginjal bukan hanya hipertensi, tapi ibu dari segala penyakit yaitu diabetes. Iya, betul. Sementara teknologi laser juga bisa membantu orang tercegah atau terhindar dari diabetes. Cara kerjanya untuk gimana? membantu mengendalikan gula darahnya. Mengendalikan? Yes, Oke. karena ketika kita menggunakan teknologi low level laser ini, dia akan membantu untuk mengaktifkan bagian dari sel yang namanya mitokondria untuk menjadi lebih aktif. Nah, ketika mitokondria ini menjadi lebih aktif, maka dia akan mengambil lebih banyak lagi gula darah, kolesterol di dalam darah untuk diubah menjadi energi. Oh, begitu cara kerjanya. I see. Tapi pemirsa, ingat loh, soal teknologi laser ini, pemirsa harus percaya pada apa yang kami sampaikan karena jaminannya pun udah jelas. Betul. Jadi pastikan untuk kesehatan diri Anda dan keluarga, Anda memiliki produk yang berkualitas. Seperti dokter laser yang telah terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah. Apalagi Anda sudah melihat kami setiap hari menyapa Anda lewat program Go Healthy. Ya. Dan kehadiran teknologi laser ini juga sudah lebih dari 10 tahun. Betul sekali. Jadi 10 tahun yang lalu kami hadir ke Indonesia dengan tujuan supaya bisa membantu kesehatan Anda dan juga keluarga. Dan seiring dengan komitmen kami juga hadir setiap hari memberikan informasi, edukasi kesehatan supaya Anda di rumah bisa hidup lebih sehat dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Tadi Mas Panji bilang Anda dan keluarga. Itu berarti sebenarnya alat ini bukan untuk diri sendiri saja ya? Iya dong. Jadi kalau kita sudah memiliki dokter laser, ini kita bisa menggunakannya bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Karena penggunaannya satu hari cukup 2 kali saja, pagi dan juga malam dengan durasi 15 sampai dengan 60 menit. Jadi kalau sudah selesai menggunakan, bisa bergantian dengan yang lain deh. Sambil Anda melakukan aktivitas, Anda bisa lakukan terapi dengan menggunakan dokter laser dan dapatkan langsung manfaatnya. Betul sekali. Dan yang paling penting juga ketika Anda memiliki dokter laser akan dilengkapi dengan garansi resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin. Dan bahkan kalau ada pertanyaan mengenai kesehatan, tim dokter kami siap membantu Anda. Oke pemirsa, inilah waktunya Anda untuk lebih membulatkan tekad. Sekarang waktunya Anda memiliki teknologi laser ini, caranya Betul gimana sekali. Mas? Jadi sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk mengambil keputusan untuk hidup lebih sehat demi diri Anda dan juga keluarga. Hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca serta kunjungi website resmi kami supaya Anda dan keluarga bisa merasakan manfaat terbaik dari dokter laser.